Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hypodermic needle theory atau yang biasa juga disebut dengan teori jarum suntik. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian kompetisi 2 dari mata kuliah komunikasi massa yang diampu oleh Miss Firly Anissa. Saya Narisana Eviana dari kelas G dengan nomor NIM 2023 0530 275. Teori komunikasi massa itu pada awalnya mengasumsikan bahwa khalayak itu bersifat pasif, bukan bersifat, bahwa khalayak itu pasif. Nah, pasif di sini itu berarti khalayak hanya memposisikan diri mereka sebagai konsumen dari media massa, satu tidak berdaya dengan kekuatan atau pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa pada saat itu. Karena kan di sini khalayaknya pasif, jadi mereka tuh tidak tahu apa-apa. Sebenarnya apa sih hypodermic needle theory ini? Jadi pada teori ini diasumsikan bahwa media massa itu memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi khalayak, yang dimana komunikan itu dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Jadi mereka tuh hanya menerima apa yang disampaikan oleh media massa. Nah, terus kenapa disebut teori jarum suntik? Karena teori ini meyakinkan atau membuat gagasan bahwa mereka ini mampu mempengaruhi audiens dengan menyuntikkan pesan komunikasi itu ke otak audiens. Jadi, enggak, teori ini mengisyaratkan bahwa media tanpa perantara apapun dapat menerima atau menyuntikkan pesan-pesan kepada khalayak pasif. Karena ya itu, khalayak pasif itu tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa, sehingga mereka hanya menerima dan menerima. Ini tuh memiliki pengaruh yang kuat, sehingga menganggap bahwa media massa ini lebih pintar daripada audiens. Sehingga audiens itu kayak dapat ditundukkan, bahkan kepribadian mereka pun dapat dibentuk oleh media itu sendiri. Sejarah hypodermic needle theory. Harold Laswell ini menggambarkan konsep hypodermic needle theory ini pada akhir Perang Dunia ke-1 untuk menjelaskan efek media massa kepada khalayak. Nah, teori ini tuh lalu berkembang pada abad ke-19 ketika berdirinya pabrik-pabrik besar di daerah perkotaan, yang dimana karena itu manusia kelas bawah atau menengah itu berbondong-bondong berlomba-lomba untuk pergi ke kota. Nah, karena banyaknya pendatang baru sehingga menciptakan kebiasaan yang berbeda dan saling berdesakan, sehingga disebutlah mass society. Nah, hal ini tuh membuat kaum kalangan atas tuh menjadi resah karena kebiasaan mereka itu dapat berubah. Karena kan kalangan atas itu menganggap para pendatang itu sebagai apa ya, merusak norma-norma atau adat tradisional mereka, karena mereka itu mempunyai adat tersendiri. Jadi mereka tuh hanya mengacu pada masa lalu, bukan masa depan. Terus di saat itu juga media massa tuh hanya melayani kelas sosial bawah. Media massa itu dianggap hanya untuk sebagai hiburan, bukan untuk mengedukasi atau menginformasikan sesuatu. Besarnya pengaruh media massa saat itu sehingga menciptakan mass culture, sehingga budaya itu hanya memproduksi gaya bicara, gaya berpakaian, nilai baru yang lebih banyak dipengaruhi oleh pendatang. Jadi, ya seperti yang tadi di awal bilang, karena kan si media massanya itu hanya apa ya, memuaskan selera pendatang, sehingga si kebiasaan-kebiasaan itu mulai diterapkan di kota. Jadi kebiasaan yang tadinya nggak ada tuh tiba-tiba ada karena pengaruh media massa pada saat itu sangat besar. Nah, oleh karena itu diperlukanlah kontrol terhadap media massa, karena kan udah kayak mulai tidak terbendung masyarakat kelas atas itu udah mulai kayak, aduh khawatir nih soalnya adat dan budaya mereka tuh sudah mulai tergantikan oleh budaya-budaya pendatang baru. Terus karena terciptanya mass society, mass audience, mass culture, dapat mengaitkan teori hypodermic needle theory ini dengan propaganda, karena kan kuatnya pengaruh media massa saat itu, sehingga propaganda pun memanfaatkan itu sebagai alat untuk mempengaruhi khalayak atau manusia. Ini untuk tercapai keinginannya propagandis. Amerika Serikat, Jerman, ya mereka tuh memanfaatkan media massa untuk mempengaruhi khalayak audiens demi kepentingan tersendiri. Mereka melakukan propaganda melalui media. Jadi media itu digunakan sebagai alat mereka untuk propaganda agar dapat mempengaruhi audiens untuk memuaskan
keinginan propagandis. Salah satu contohnya itu pada 8 dekade lalu ada sebuah radio memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi pendengarnya. Nah, kan si teori hipodermik media teori ini kan dapat dikaitkan juga dengan model SR, stimulus respon. Jadi karena besarnya pengaruh media massa saat itu tuh apa yang disampaikan media itu langsung dilakukan oleh audiens. Jadi media memberikan stimulus, si khalayak ini memberikan respon sesuai dengan apa yang diberikan oleh media. Polemik media teori ini di era media baru apakah masih relevan? Jadi kan media baru seperti Instagram, WhatsApp, TikTok atau apapun itu. Nah, teori ini tuh udah nggak relevan lagi karena di sini tuh khalayak sudah mulai aktif, mereka sudah mulai mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mereka juga sudah mulai bisa mencari informasi-informasi mereka tersendiri. Jadi mereka tuh tidak hanya menerima pesan komunikasi dari media massa, tapi mereka tuh bisa mencari dengan mandiri. Jadi di sini tuh khalayak dianggap aktif. Nah, jadi yang tadinya khalayak itu pasif, mereka hanya menerima pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa. Nah, pada era media baru ini, khalayak sudah mulai aktif. Mereka sudah memiliki ruang lebih untuk lebih mengeksplor. Jadi mereka udah mulai mandiri untuk mencari informasi-informasi tersebut. Diarahkan terus, karena kan udah mulai terjadi komunikasi dua arah, jempol kan? Hipodermic needle teori ini, Jerome Satek ini kan menganggap khalayak itu pasif karena pada saat itu media massa memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, terus propaganda juga memanfaatkan media massa sebagai alat untuk mempengaruhi khalayak. That's why kenapa dulu pada Perang Dunia 1 dan 2 banyak sekali film-film peperangan sehingga banyak tentara juga yang ikut peperangan karena terpengaruh oleh film-film tersebut gitu. Nah, tapi karena seiring berkembangnya waktu, zaman, nah di era media baru ini khalayak sudah tidak pasif lagi. Mereka sudah dapat lebih mengeksplor dan mempunyai ruang lebih untuk mencari pesan komunikasi tersebut, mencari informasi-informasi tersebut tersendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan atau salah kata atau beda pemahaman, boleh dikasih tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.